Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya perkenalkan nama saya Daroni Sendato, NP 20050031. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang makalah kami, menjelaskan pembagian dan bentuk-bentuk penyelesaian mekanisme litigasi dan not litigasi. Baik, pembagian penyelesaian mekanisme litigasi dan not litigasi. Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruhkan, sebagaimana proses kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindak sipil dibawa di pengadilan hukum, di mana penggugatan pihak yang telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa menuntut atau upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat dan berbagai pemerintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk meninggalkan hak kerusakan penghargaan atau memerlukan pemerintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan orang yang memiliki kecenderungan atau untuk litigasi daripada mencari solusi not unilateral yang disebut sadar hukum. Litigasi daripada mencuri solusinya litigasi dari hukum. Jalur not litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur not litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970-an tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit arbitrase tetap diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990-an tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dalam Pasal 1 Angka 10 dinyatakan bahwa alternatif penyelesaian perkara alternatif dispute resolution adalah lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara mengusisasikan media konsiliasi dan alternatif. Bentuk-bentuk penyelesaian not litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau yang bisa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar not litigasi ada berbagai bentuk. Salah satunya adalah arbitrase, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990-an adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum didasarkan pada
janjian arbitration yang dibuat secara tertulis oleh para pihak perserikatan. Selain arbitration, ada berbagai bentuk penyelesaian sengketa litigasi, di antaranya adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun beberapa pengertian dari bentuk alternatif penyelesaian sengketa yaitu konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak konsultan dan klien. Konsultan memberikan pendapatannya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tindakan nomina, konsultan hanya memberikan pendapat hukum sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh pihak para negosiasi. Secara harfiah, negosiasi berarti musyawarah atau perundingan. Negosiasi ini tidak lain adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri tanpa bantuan pihak lain dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hal ini dicapai oleh dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi atau kompromisor, conciliation sesuai dengan peraturan MA nomor tahun 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pada pasal 1, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa memulai proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator. Di dalam Perma nomor 1 tahun 2008 ini, mediasi membahkan bahwa yang penting di dalam sebuah mediasi itu adalah mediator. Mediator harus mampu mencari alternatif penyelesaian yaitu sengketa tersebut. Apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk penyelesaian sengketa tersebut, maka mediator tersebut harus dapat memberikan solusi kepada para pihak. Solusi tersebut haruskan kesepakatan bersama dari si para pihak yang bersangkutan. Disinilai terlihat jelas para penting mediator konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketika atau lebih di mana pihak ketika yang diikuti serta untuk menyelesaikan sengketa seorang. Pada praktiknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi, namun memiliki suatu perbedaan, yaitu konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi, karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi. Kemudian komisi akan mendengarkan keterangan biasan atau para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut, komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akhirin video kami dari makalah kami, dan selamat pagi.